Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya dan sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dengan abang kita, Bang Faisal sama kawan-kawan semuanya dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dan tak lupa juga salat salam senantiasa tetap kita serahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sore hari ini izinkan saya untuk memandu, untuk kita sharing, kemudian kita mendengarkan tauji dari Bang Faisal untuk menguatkan kita khususnya, kemudian menguatkan posisi kita yang sekarang lagi bisa dikatakan di masing-masing rumah gitu ya. Kemudian menghadapi Ramadan ini yang bisa dikatakan sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kemudian selamat datang Bang, kami ucapkan terima kasih banyak udah menyempatkan waktu buat kalian kita mengumpulkan kawan-kawan juga. Dan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir dari angkatan yang sebelum Alfat dan angkatan yang sampai baru lulus dari Alfat. Semoga silaturahim kita terjaga dunia wal akhirat. Amin. Prolognya mungkin itu, dan untuk lebih lebih membarokahkan agenda kita mungkin dari salah satu kawan bisa membacakan surat Al-Quran dari siapa ya? Saya tunjuk aja mungkin ya. Wah, ini ada Bang Zaka nih. Wah, alhamdulillah. Bang Zaka, Assalamualaikum. Zaka masih ingat nggak? Waalaikumsalam. Ingat apa? Ini apa namanya guru kita? Masya Allah. Bang Zaka, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Boleh minta tolong bacain sedikit surat buat menenangkan hati kita bersama. Siap. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Makasih banyak Bang Zaka, dan mohon maaf joki tembak ya. Insya Allah doanya dan pahalanya
uh, dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, kawan-kawan, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi momen hari ini kita akan sharing sama Bang Faisal terkait quality time di rumah saja seperti itu. Dan kira-kira apa sih yang bisa kita petik dari sharing hari ini? Semoga ada keberkahan kita bersama. Mungkin waktu dan tempat Bang Faisal dipersilakan, Bang. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya merasa senang sekali diberikan kesempatan untuk bisa saling sapa untuk teman-teman semua ya. Di ruang online seperti ini, ya walaupun dalam kondisi kita terkena wabah ya, dalam ujian wabah seperti ini, namun ternyata ada hikmahnya, bisa bertemu online, bisa bersapa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini juga memberikan ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, tadi saya baru nge-scroll ini dari atas ke bawah. Saya mau nyapa dulu, mungkin ini yang saya masih ingat namanya, Bang David Effendi. Gimana kabarnya, sehat Bang David? Bang David dari Poltek ini ya. Alhamdulillah sehat, Pak Faisal. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini kita memasuki Ramadan yang berbeda ya. Ramadan yang dominan waktu kita itu di rumah aja, hashtag di rumah saja. Walaupun dalam kondisi seperti ini masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang masih berikhtiar, berupaya untuk menyambung hidupnya, terutama bagi saudara-saudara kita yang mencari nafkah harian seperti itu. Maka di awal kita mendoakan untuk saudara-saudara kita, semoga Allah berikan kesehatan dan kemampuan dan berkecupan untuk kehidupan mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan kali ini walaupun di tengah wabah, sebenarnya secara tujuan dari Ramadan itu sendiri tidak berbeda ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah, silakan dibuka Al-Qur'annya, sama-sama kita buka di ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jadi Allah itu menyiapkan 1 bulan dari 11 bulan yang ada untuk kita ini kembali ke jalan takwa. Takwa itu bisa didefinisikan sebagai sebuah jalan yang mana jalan itu kalau bahasa dakwahnya itu onak duri gitu ya. Jalannya panjang, jalannya licin, penuh duri gitu ya. Nah, namun dengan jalan takwa ini kita bisa melaluinya dengan hati-hati. Kita bisa melaluinya dengan dengan berhati-hati seperti itu. Nah, dengan jalan takwa ini ada keutamaan yang saya sendiri itu ingin menyelami, ingin mendalami dan ingin berhasil di pesantren Ramadan ini. Sebab Allah berfirman di surat Ali Imran, ayat ke 133, ke ayat 133, silakan dibuka Al-Qur'annya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, jadi takwa tadi yang disebutkan di surah Al-Baqarah tadi ternyata bersambung begitu di surat Ali Imran 133 ya. Ada hubungan takwanya. Namun di Ali Imran ini Allah mengingatkan kepada kita
bahwa dengan cara mengejar ampunan Allah, ya, dengan cara mengejar ampunan Allah itu dengan bersegera untuk bertaubat, maka Allah akan memberikan kita hadiah surga yang begitu luas, dan hadiah itu diberikan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi hubungannya ya, Ramadan kita adalah bulan untuk mencari ketakwaan. Lalu di bulan Ramadan ini juga pintu taubat terbuka, dan dengan pintu taubat ini terbuka, kita meraih ketakwaan, dan dengan ketakwaan inilah kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah gambaran yang bisa kita petik bahwa ya Allah, terima kasih bahwa di bulan Ramadan ini Engkau memberikan kami kesempatan ya, dengan ibadah-ibadah khasnya ya, yaitu apa? Saum sebulan penuh, saum satu Ramadan ya, full begitu. Lalu apalagi ibadah khasnya? Ibadah khas lainnya adalah dengan mendirikan sholat tarawih. Nah, lalu apalagi yang menjadi ibadah khas di bulan Ramadan? Yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena di bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, teman-teman semua, saya ulang kembali, Ramadan adalah bulan untuk melatih ketakwaan kita, dan dengan ketakwaan ini kita dapat meraih surganya Allah dengan catatan kita perbanyak minta ampun sama Allah, minta mengakui kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan, terutama 11 bulan yang telah kita lalui sebelum bulan Ramadan ini. Nah, lalu teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan bisa dikatakan adalah bulan yang tujuannya untuk meningkatkan amal ibadah kita, tujuan untuk mengakselerasi ibadah kita, serta memotong, amnesti, mendiskon ya, harapan kita diskonnya 100% tuh dosa-dosanya kan ya. Benar-benar clear. Lepas dari Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar fitrah seperti itu. Nah, namun teman-teman semua yang dirahmati Allah, apalagi di kondisi WFH saat ini ya, kita betul-betul full di rumah, maka ada beberapa bisa dikatakan renungan ya, renungan untuk kita semua yang mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, ternyata di tengah wabah, di tengah kondisi kita yang mengharuskan kita harus tetap di rumah, nah, kita harus melatih diri kita juga untuk tidak lemah, tidak juga untuk bermalas-malasan. Kita ingat bahwa terjadinya perang Badar, lalu juga terjadinya penaklukan Mekah, itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, kemerdekaan Indonesia itu juga di bulan Ramadan. Nah, namun ujian kita saat ini di bulan Ramadan berbeda, yaitu bulan Ramadan yang ada di tengah wabah, di mana kita sholat tidak bisa ke masjid, ya sholat wajib tidak bisa ke masjid, Jumatan tidak seperti biasanya, tarawih pun harus di rumah. Ya memang sebaiknya sholat sunnah tarawih itu di rumah ya. Nah, tapi aktivitas kita berbeda lah, aktivitas kita berbeda. Yang biasanya mungkin bukber ya, sahur on the road dan sebagainya, wah kita nggak bisa lakukan. Kita bisa melakukan aktivitas di rumah. Para laki-laki ya, ketika di rumah dia menjadi imam tetap, ya, menjadi imam tetap di keluarga. Bersyukur kalau misalnya kita selama 11 bulan kemarin sudah berlatih gitu, memperbaiki bacaan kita, menambah hafalan kita. Maka ketika kita pada kesempatan kali ini menjadi imam tetapnya di rumah begitu ya, maka kita bisa menikmati Al-Quran jauh lebih dahsyat seperti itu. Nah, jadi yang pertama tadi, ketika di bulan Ramadan adalah bulan yang kita tidak boleh bermalas-malasan. Bukan berarti ketika ada wabah seperti ini ya, bangun tidur terus sahur gitu ya, habis sahur kita langsung tidur lagi, terus bablas karena nggak ada kerja, nggak ada kuliah, lalu bangun-bangun nggak mandi mungkin gitu ya. Terus udah aja tiba masuk zuhur, zuhurnya wudhu sambil dijamak sama mandi misalnya gitu ya. Terus udah berleha-leha aja begitu, tanpa menyadari bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan kepada kita hanya setahun sekali, yang hanya setahun sekali.
dan kita nggak tahu seperti apa kejadian Ramadan tahun depan. Mungkin saat ini teman-teman ingat di 2018 Allah memberikan kita bencana ya untuk saudara-saudara kita di Palu itu berupa gempa. Gempanya dahsyat itu. Gempanya dahsyat, gempanya itu sampai tanahnya itu bergerak seperti itu. Lalu di 2020 saat ini Allah berikan kita ujian wabah ya. Lalu kalau teman-teman review lagi di awal Januarinya Allah untuk saudara-saudara kita yang di Jakarta pada saat itu ada bencana banjir gitu. Maka kita tidak tahu apa hal-hal yang terjadi baik skala daerah, skala nasional, skala global seperti wabah saat ini maupun skala rumah kita gitu. Kita nggak tahu nanti di rumah kita ini apakah ada yang mendapat ujian ataupun musibah begitu. Baik kita, istri kita, keluarga kita, ayah kita, ibu kita tidak tahu. Maka walaupun saat ini wabah ini menjadi bencana ujian global ya, artinya ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa kita ini hamba yang begitu lemah, hamba yang begitu tidak bisa apa-apa. Dengan sesuatu hal yang tidak terlihat, yang bisa terlihat hanya dengan cara menggunakan mikroskop ya, dengan hal yang sangat kecil saja memaksa kita harus betul-betul berdiam di rumah. Keluar itu punya protokolernya, harus membersihkan tangan, pakai masker dan lain-lain. Kita ini hamba yang begitu, makhluk yang begitu lemah. Maka teman-teman semua, di hadapan Allah kita menunduk, kita merendah, kita merasa bahwa kita ini makhluk yang begitu lemah. Namun lemahnya kita di bulan Ramadan bukan berarti kita malas-malasan. Kita tingkatkan ibadah kita perbanyak tilawah kita, apalagi kesempatan di rumah ya bersama keluarga, quality time, bersyukur bagi para suami, bersyukur bagi para istri, bersyukur para ikhwan, akhwat ya baik yang sudah menikah atau belum menikah. Ketika mampu membaca Al-Quran dengan baik, ya, dia memperbanyak tilawahnya. Bersyukur lagi dia mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Ketika dia membaca Al-Quran, lalu dia menyimakkan bacaan istrinya, dia menyimakkan bacaan adiknya, menyimakkan bacaan kakaknya, dan dia mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Bahwa di bulan Ramadan ini ya adalah bulan yang kita ini harus bersungguh-sungguh ya, tidak boleh lemah. Lalu teman-teman, renungan yang kedua yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadan ini adalah memuhasabah diri kita. Memuhasabah diri kita sejauh mana kemanfaatan yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Sejauh mana kemanfaatan yang telah kita lakukan saat ini. Contohnya begini. Misalnya Bang Doni dengan aktivitasnya, Bang David dengan aktivitasnya, ya. Lalu dengan aktivitasnya tersebut di 11 bulan yang lalu, ya, Bang David dan Bang Doni memberikan kemanfaatan begitu banyak kepada orang, ya. Baik dari sisi ilmu, baik dari sisi harta, baik dari sisi doa. Doa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Bang Doni Allah menjadi orang yang sukses. Saya tahu Bang Doni ini pengen buka usaha kuliner ya Allah misalnya. Sukseskanlah kulinernya ya Allah. Ternyata benar Allah berikan kesempatan Bang Doni punya kuliner yang bagus gitu ya. Dengan apa ya? Dengan patungan doa dari kita ini yang mendoakan. Jadi harta, ilmu, doa kita berikan kepada kawan-kawan kita. Jadi orang yang bermanfaat. Lalu teman-teman semua, ada juga misalnya Bang David, Bang Doni ya mungkin punya saudara, punya anak gitu ya. Lalu anaknya ini ataupun saudara-saudaranya ini ya diajarkan Al-Quran, diajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran, diajarkan bagaimana sholat gitu, diajarkan terkait ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh simpelnya misalnya Bang Doni, Bang David mengajarkan adiknya membaca Al-Quran, membaca Iqra. Lalu orang-orang yang kita ajarkan ini, ya, Masya Allahnya, ya, bisa membaca Al-Fatihah, termotivasi untuk membaca Al-Quran, ya, karena kita sering mengingatkan, sering menyeru, sering menghimbau. Lalu ketika di bulan Ramadan, ya, mereka membaca Al-Fatihah, mereka membaca Al-Quran, maka ketika Bang Doni, ketika Bang David, ketika sedang baca Al-Quran, ketika sedang istirahat, tanpa kita sadari, ya, bacaan Al-Quran, orang-orang yang kita ajarkan,
orang-orang yang kita motivasi, orang-orang yang kita himbau, orang-orang yang kita seru, tanpa kita sadari, kita mendapatkan pahala yang sama, tanpa didiskon sedikit pun. Sebagaimana pahala yang dia baca, begitulah pahala yang kita dapat. Dan lebih mulianya lagi, saudara kita ini, adik kita ini, membaca ketika di bulan Ramadan. Maka saya sering mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ya, kebetulan dari 2009 saya di kampus sampai sekarang, Masya Allah, Allah itu selalu memberikan saya kesempatan untuk ngajarin anak-anak usia 3, 4, 5 tahun. Ini rumah saya, dan ini di rumah ini juga biasanya maghrib ke isya itu anak-anak sekitaran komplek datang ke rumah, gitu. Datang ke rumah untuk untuk membaca Al-Quran, baca Iqra dan lain-lain. Maka terkadang saya merenung gitu, sungguh bahagia sekali jika anak-anak yang saya ajarkan ini, ya, paling tidak Al-Fatihahnya saja itu diajarkan oleh ayah dan ibunya. Jadi teman-teman semua, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, yang sudah punya anak ataupun belum yang punya anak, niatkan dari sekarang, ketika nanti kalau sudah punya anak, maka minimal sekali Al-Fatihahnya, talakinya itu dari orang tuanya. Ya, talakinya itu dari orang tuanya. Yang mengajarkan itu dari orang tuanya. Bayangkan bagaimana investasi pahala yang kita punya, gitu. Maka selama ketika anak kita itu sholat, mendirikan sholat wajib, mendirikan sholat sunnah, mendirikan sholat qiyamul lail, mendirikan sholat tarawih, mendirikan sholat tahajud, maka setiap Al-Fatihah yang anak kita baca, kita sebagai orang tua mendapatkan pahala. Maka jika konsep ini, jika hitung-hitungan ini, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Allah tahu nih kita suka berniaga nih kan ya di surah As-Saff. Kalau misalnya pikiran kita hitung-hitungannya seperti itu, gitu. Tidak hanya sebatas hitungan-hitungan flowchart, bagaimana di kantor, bagaimana untung rugi di kantor dan lain-lain, tapi kita juga memikirkan untung rugi ketika kita punya anak, Allah titipkan kita anak, lalu dengan anak ini kita bisa meraih surganya Allah, ya, maka beruntung sekali kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, ya, sembari kita berpuasa, kita merenung, ya Allah, sudah sejauh mana ya kebaikan-kebaikan yang telah saya lakukan, kebaikan apa ya, yang telah saya lakukan, sehingga ketika di bulan Ramadan ini saya menjadi seorang hamba yang dapat memetik pahala-pahala kebaikan. Karena begini teman-teman semua, ini renungan juga untuk kita semua, bahwa ibadah yang kita lakukan, bagaimana niat kita, bagaimana pelaksanaan ibadah kita, begitu ya. Kita belum bisa menjamin ibadah yang kita lakukan sendiri ini, ya, sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Doni, kira-kira tadi sholat asarnya sudah merasa yakin nggak kalau sholat itu sudah diterima sama Allah? Pasti merasa ya mungkin ya kita berharap gitu. Kita berharap agar Allah menerima ibadah kita, tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya menjamin bahwa ibadah sholat saya sudah diterima sama Allah. Kita tidak bisa menjamin, tapi kita berharap kepada Allah. Maka dengan cara kita berbagi manfaat kepada orang lain, maka kita berharap bila mana ibadah kita ini tidak cukup, ya, sehingga Allah ridho dan merahmati kita dan menghadiah kita surga, maka kita berharap mudah-mudahan dari kemanfaatan yang saya titip-titipkan, maka dari situlah Allah memberikan saya ridho dan rahmatnya. Begitu. Kadang kita merenung juga gitu. Bisa jadi hati kita ini terlalu banyak riaknya, banyak kotorannya. Sehingga suatu waktu, misalnya nih, teman-teman kan sering tuh ke warung nasi Padang depan MSU misalnya. Atau warung masih ada nggak sih warung rawas yang di sebelah kanan MSU itu. Nah, misalnya lagi makan ayam. Lalu ayamnya itu tersisa, ada dagingnya. Tiba-tiba ada kucing nih. Meong, meong, meong. Lalu teman-teman ya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh harapan, tidak ada ingin riak dan lain-lain, ya, mengeluarkan sisa daging ayam itu, lalu memberikan makanan itu kepada kucing.
lalu kucing itu makan daging yang teman-teman berikan. Kita nggak tahu teman-teman semua. Bisa jadi itu pula yang membuat Allah ridho sama kita. Paham maksud saya? Maka maksud saya itu adalah ketika di bulan Ramadan ini kita coba merenung. Selama 11 bulan ini, apakah saya lebih menyibukkan kesibukan untuk mengurus diri saya pribadi, atau saya mengurus diri saya pribadi dan juga saya mengurus umat yang lain. Saya mengurus saudara-saudara saya yang lain. Nah, beruntung sekali teman-teman semua kalau kita di bulan Ramadan ini, ya, 11 bulan kemarin, kita sudah banyak menitipkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Lalu yang ketiga teman-teman semua, di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mengasah impian kita. Untuk mengasah impian kita. Maksudnya apa? Di bulan Ramadan ini saya yakin, misalnya Bang Doni aktivitasnya misalnya di kantor, Bang David misalnya usahanya di entrepreneur usaha misalnya, ataupun teman-teman yang lain punya aktivitas yang lain. Maka di bulan Ramadan ini bulan yang kita mengharapkan bahwa aktivitas yang kita lakukan saat ini ya Allah berkahi. Dan harapannya lepas dari bulan Ramadan, masuk bulan Syawal dan seterusnya, maka aktivitas yang kita lakukan ini menjadi aktivitas yang lebih bermanfaat. Apa cita-cita teman-teman? Apa harapan teman-teman? Apa goals planning teman-teman di tahun 2025? Maka di bulan Ramadan ini boleh ya sambil dipanjatkan kepada Allah bagaimananya, dan berharap bahwa planning teman-teman semua ini adalah planning yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah menyesatkan kita gitu. Misalnya gini, teman-teman pengen ke jalan ke Buah Batu gitu ya, ke Buah Batu. Tapi teman-teman masuknya ke arah Sukabiru, Sukabiru mah tembus juga ya ke Bojong Soang ya. Kemana ya? Misalnya dari Bandung ke Jakarta nih. Maka jalan yang benar itu adalah teman-teman bisa lewat tol tuh. Ya, lewat tol dari Bandung ke Jakarta. Tapi teman-teman malah jalannya ke arah Ciwidey gitu. Nyasar. Maka bagaimana cara kita untuk mencari jalan yang baik, mencari jalan yang betul? Maka teman-teman dari arah Ciwidey tadi ya harus balik dulu ke tol, pintu tol, baru masuk lagi ke tol, baru arah ke Jakarta. Kita harus kembali dulu menuju jalan yang benar, baru mengarah ke jalan yang Allah ridhoi. Maka kita berharap, kita pasti, saya yakin Bang Doni, Bang Davi pasti sudah punya goals planning ke depan seperti apa, impian-impiannya, baik impian pribadi, impian kemanfaatan, impian untuk keluarga dan lain-lain. Maka di bulan Ramadan ini tidak ada salahnya kita meminta sama Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga jalan yang terbaik, jalan yang Allah ridhoi. Jangan sampai kita punya goals planning tapi ternyata planning kita adalah planning ibarat orang yang naik tangga ya, capek dia. Lalu sampai di atas tangganya jatuh, ketika dia jatuh tertimpa tangga pula lagi. Maka teman-teman semua, kita berharap bahwa di bulan Ramadan ini ya, kita juga mendapatkan goals planning. Salah satu goals planning impian yang Allah titipkan, apa ya, Allah berikan kepada kita. Teman-teman tahu nggak kalau bulan Syawal itu bulan terbaik untuk nikah? Iya nggak sih? Lepas dari Ramadan tuh, Allah kasih Syawal. Di sini banyak yang sudah nikah apa yang masih jomblo nih Bang Doni? Mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Gimana Bang David? Bang Doni? Kayaknya populasinya banyak yang belum nih Bang. Nah, jadi ya itu salah satunya. Bulan Syawal itu Allah berikan bulan Syawal ya, bulan terbaik untuk kita menikah. Makanya keluar dari Ramadan adalah menjadi orang-orang yang terbaik, yang punya vision, punya visi, punya impian yang baik insya Allah ke depan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwa bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Bulan yang kita mengharapkan bagaimana Allah memberikan ampunan kepada kita. Selama 11 bulan kita beraktivitas, kita banyak sesalahnya, kita banyak dosanya. Kadang salah omong kepada kawan kita salah berbicara kepada orang tua kita salah sikap. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang perlu kita tanda tangani, namun tanda tangan ini salah, begitu ya. Kebijakan-kebijakan kita di kantor, tempat kita kerja yang salah, interaksi kita yang salah, kemaksiatan,
dalam kesendirian kita, dan masih banyak lagi kehilapan-kehilapan yang kita lakukan. Maka di bulan Ramadan ini benar-benar Allah siapkan bulan yang kita itu eh, merasa takut, bukan hanya merasa takut, merasa sungkan, merasa segan gitu. Ya, bagaimana ketika kita sebenarnya tinggal masuk kamar, kita minum, kita makan, ya tanpa ada orang yang tahu, tapi kita nggak berani melakukannya karena kita merasa Allah melihat kita. Maka teman-teman semua, wasari'u ila maghfirah, kejarlah ampunan Allah. Ketika kita mendapatkan ampunan Allah, ya ketika kita minta ampunan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan, melancarkan, ya, dan juga memberikan kita jalan yang terbaik atas doa-doa dan harapan-harapan kita. Barangkali itu Bang Doni sedikit pengantar ataupun sharing yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Afwan minkum, saya juga masih belajar dan mudah-mudahan teman-teman semua kita sharing ya. 4 poin tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi kita ada yang di manajemen, ada yang di IT gitu ya. Terlebih teman-teman di IT, teman-teman yang bisa buat aplikasi. Maka itu bisa menjadi investasi amal kebaikan untuk teman-teman semua. Maka berkaryalah dengan aktivitas teman-teman semua, berkaryalah dengan pekerjaan teman-teman semua. Tidak harus menjadi seorang dai, tidak harus menjadi seorang ustadz untuk meraih surganya Allah, ya. Dengan aktivitas penuh keriduan, penuh niatan ibadah untuk Allah. Nah, insya Allah mudah-mudahan itu jalan terbaik kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Bang Nadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Faisal atas taujinya. Jadi kawan-kawan, ada titip pesan dari panitia. Jadi kalau memang kawan-kawan pengen ada pertanyaan langsung ke Bang Faisal, mau langsung mengucapkan, monggo. Kalau memang mau bertanya lewat chat, insya Allah nanti kami bacakan. Ya, persiapkan dulu saja. Sebelum ada pertanyaan, mungkin ada ini Bang, ada beberapa resume ya, mungkin saya sampaikan. Itu memang pertama, bulan ini memang tidak boleh bermalas-malasan gitu ya. Kemudian ujian di tahun ini semoga menjadi pembelajaran, karena memang kita jadi hamba yang lemah di hadapan Allah gitu. Jadi kita harus selalu ingat bahwa ini adalah ujian dari Allah dan ya kita nggak boleh sombong gitu. Kemudian dengan adanya momen ini ya banyak waktu untuk kita dapat tingkatkan ibadah dan muhasabah diri juga. Jadi banyak-banyak selalu tadabbur keikhlasan diri lah, bahwa tadi sudah dijelaskan juga bahwa di luar masih banyak yang berusaha, dan kemudian kita harus memberikan yang terbaik di dalam ibadahnya gitu. Kemudian banyak berdoa, kemudian kita tidak boleh sombong gitu. Kemudian karena memang kita tidak bisa menjamin apa yang kita lakukan, kita harus tetap terus bersemangat untuk melakukan ibadah. Yang kita harus lakukan adalah tetap berharap bahwa apa yang kita lakukan itu dapat ridhonya Allah. Jadi ingat nih Bang, yang dulu sempat sering kita dengar gitu ketika kajian di mana pun. Kita itu masuk surga itu kan bukan karena amal ya, tapi karena ridhonya Allah gitu. Kalau karena amal mungkin bisa dikatakan nanti masuk surga ada waktunya gitu. Kalaupun masuk surga gitu ya. Tapi kalau nggak masuk surga kan ya Allah alam gitu ya. Nah ini bulan yang mengasah impian kita, jadi kayak petinju gitu ya. Masuk ring kalau nggak salah memang butuh berapa ribu jam sebelum masuk ring, dan memang itu cuma kurang dari 100 jam. Jadi ini benar-benar asah banget buat diri kita biar nanti setelah Ramadan ataupun minimal setelah COVID ini kita bisa lebih baik lagi gitu. Dan terakhir memang Ramadan bulan penuh ampunan, jadi banyak-banyak istighfar, banyak-banyak hal yang positif untuk dijadikan renungan kita bersama. Bang, saya mau nanya dong, kan momen ini tuh bagus banget ya buat ibadah bersama keluarga. Ada tips nggak Bang terkait dengan ibadah ini khusus buat sahabat-sahabat yang jomblo atau jomblo yang nggak pulang kampung nih Bang? Mungkin ada dari teman-teman ini yang nggak pulang kampung nih, biar kuat lahir batin.
Saya lockdown di kosan gitu. Ya, jadi teman-teman yang jomblo gitu ya, terus juga sekarang berada di kosan, em, mungkin tips ini kita sharing-sharing aja lah ya, kita sharing-sharing aja. Jadi teman-teman semua, yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwa di bulan Ramadan selain kita berpuasa, selain kita mendirikan sholat tarawih, adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Nah, interaksi dengan Al-Quran itu kan tidak hanya tilawah, benar? Tidak hanya bertilawah. Bertilawah itu, kalau hitungan saya, itu step keempat. Tilawah itu step keempat. Step pertamanya apa? Step pertamanya itu adalah niat pasti. Niat kita. Kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran. Step yang kedua adalah kalau kita ingin bertilawah, artinya kita harus mencari tempat belajar untuk membaca Al-Quran. Paling tidak tajwid dan tahsin kita, ya seumur hidup kita, saya katakan seperti itu, diniatkan untuk terus belajar agar tidak menjadi orang yang lalai. Lalu yang ketiga, step selanjutnya, dan ini step yang paling penting adalah step istiqomah. Banyak orang yang mencari tempat belajar, baru satu pertemuan, dua pertemuan, besoknya udah hilang deh. Ya kan? Istiqomah. Lalu yang keempat apa? Kita mulai bertilawah Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini teman-teman semua, kita dengan tilawah ini, kita juga harus apa ya, memperhatikan bacaan-bacaan kita. Kita lagi di kosan, kita bertilawah, kita perhatikan bacaan kita. Naik ke step selanjutnya dari atas tilawah tadi, kita mulai menghafal Al-Quran. Surat apa yang menjadi surat favorit kita? An-Naba, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Baqarah. Ya, itu menjadi surat favorit kita. Kita baca, kita hafalkan berulang-ulang. Sembari kita memperbanyak tilawah kita, ya, kita juga meluangkan waktu untuk target hafalan yang ingin kita raih. Lalu selain itu apa? Wah, saya pengen juga sambil mentadaburi Al-Quran, menghafal, tadabur Al-Quran. Lalu ketika sudah sampai ke level tadabbur Al-Quran, selanjutnya apa? Mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bunda Aisyah, Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Maka harapannya teman-teman semua, tips and trick nih buat yang lagi di kosan, lagi sendiri ya. Pertama, dekatkan diri sama Al-Quran. Kalau buka handphone, bukanya kajian. Bukanya apa? Tentang bagaimana motivasi-motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Teman-teman yang lagi di kosan pasti ujiannya itu handphone. Benar nggak Bang Doni? Ujiannya itu apa ya? Waduh, megang Quran bentar, pengen lihat handphone. Pengen ini, pengen lihat handphone. Maka teman-teman harus bisa memanage, mengatur kapan boleh lihat handphone, kapan buka Quran. Misalnya nih, kalau dulu biasanya saya dalam satu hari aktivitas misalnya satu hari per jamnya itu saya luangkan 5 menit untuk 5 sampai 10 menit untuk baca Al-Quran dalam satu jam. Terserah mau 10 menit awal, tengah, atau akhir. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga melakukan hal sama di bulan Ramadan, misalnya dalam satu jam kah, atau per 2 jam kah, atau per 3 jam kah. Luangkan waktu setengah jam, waktu 1 jam untuk membaca Al-Quran, lalu sisanya silahkan kalau mau lihat handphone. Tapi lihat handphonenya juga yang manfaat, jangan sampai melihat hal yang melalaikan. Tadi yang saya ingatkan di awal, kita nggak tahu Ramadan ke depan seperti apa kondisinya. Lalu tips dan trik yang lain ya, jangan sampai putus komunikasi kepada keluarga ya. Hubungi keluarga, bagaimana kondisi ayah, bagaimana kondisi ibu ya. Nah, sembari tips yang ketiga adalah kita perbanyak doa di kesendirian kita ya, di siang, pagi, siang, malam kita, kesendirian kita di kosan ya. Perbanyak doa, perbanyak memuhasabah diri apa-apa saja yang sudah dilakukan selama ini. Sembari selain kita WFH, mudah-mudahan kajian-kajian interaktif seperti ini kita bisa ngobrol, diperbanyak ya, kita bisa ngobrol ataupun tidak harus menggunakan Google Meet, gabung di grup-grup WhatsApp sambil sharing dan lain-lain. Yang mudah-mudahan tiga tips tadi ya dapat mewakili teman-teman yang saat ini berada di rumah ya. Pertama, perbanyak tilawah Al-Quran sembari melihat kita ada di step mana nih ya. Baru yang kedua, kita menjalin komunikasi terus kepada saudara kita, kepada teman-teman kita terkait hal-hal yang manfaat. Lalu yang terakhir,
kita perbanyak doa serta muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nuhun, Bang. Jadi ada pertanyaan masuk dari kawan-kawan, Bang. Mungkin izin untuk menyampaikan ya. Ini ada dari Bang Zaka, agak panjang, cuma mungkin izin saya untuk merangkum ya. Puasa itu kan sebenarnya ada dua yang ada dua efek ya, Bang. Yang pertama adalah membatalkan sama mengurangi pahala puasa. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak anak-anak muda itu mainnya sosial media, khususnya di IG misal seperti itu. Nah, kadang sebenarnya kalau IG ini kan bermata dua ya, bisa dengan pedang bermata dua. Kadang bermanfaat, kadang bisa jadi malah mengurangi pahala puasa gitu. Nah, ini pertanyaannya seperti ini, Bang. Bagaimana agar kita terutama pengguna Instagram agar selalu menjaga hal yang mengurangi pahala puasa kita. Kemudian contoh kebaikan menggunakan Instagram agar bermain sosial media pun kita memberikan manfaat. Monggo, Bang. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah. Tadi saya kira ini kayak Zoom gitu loh. Kalau Zoom itu kan dikeluarkan masih bisa ini ya. Ternyata langsung live. Tapi Bang Jaka tadi kita sharing-sharing Bang Jaka, saya bisa menangkap pertanyaannya. Nah, jadi kalau misalnya nih sekarang ini kan mungkin kalau materi-materi di LDK kita itu ada masalah Ghazul Fikr ya, Ghazul Fikr bagaimana perang pemikiran dan lain-lain. Bagaimana ketika di luar sana ya orang-orang membuat aplikasi yang membuatkan fitur-fitur yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya sekarang yang lagi ngetren itu yang TikTok ya, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, teman-teman semua, pertama yang ingin saya sampaikan sebelum menjawab pertanyaan Bang Jaka tadi, yang mudah-mudahan kita sebagai pelaku IT maupun pelaku di Telyu ya, ataupun teman-teman di manajemen ataupun di desain ya, keseluruhan Telkom University, mudah-mudahan bisa menciptakan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat. Nah, lalu menjawab pertanyaan Bang Jaka tadi, kalau misalnya kita merasa kita ini tidak bisa mengkontrol ya diri kita ketika kita bermedia sosial, maka kita kurangi dulu, atau paling tidak kita memfollow hal-hal yang bermanfaat, kajian-kajian kan banyak ya Instagram yang isinya itu tausiah, mengingat dan sebagainya. Saya juga sering ketika saya lagi down gitu ya, terus lagi nge-scrolling Instagram, tiba-tiba nasihatnya itu kayaknya, wah kok nasihatnya ini saya banget nih, tausiah ini kok kayaknya lagi negur saya gitu. Nah, kebetulan seperti itu ya alhamdulillah gitu, Allah berikan hidayah lewat jalan Instagram. Nah, jadi tapi sebelumnya saya mengusahakan bahwa isi-isi Instagram saya ini adalah hal-hal yang manfaat, itu saya lakukan. Lalu artinya gimana nih? Saya punya temen nih gitu kan ya, punya temen udah saya follow. Nah, tapi isi snapgramnya, isi feednya, isinya pamer aja, isinya ini jalan-jalan, isinya nggak jelas gitu kan. Gimana? Nah, yang saya lakukan, saya klik itu opsi yang di Instagramnya, lalu saya pilih yang senyapkan itu. Kan bisa senyapkan snapgram, bisa senyapkan snapgramnya, bisa senyapkan feednya. Nah, selama bulan Ramadan, kalau di unfollow kan nanti, wah ini kenapa mutus silaturahim, misalnya gitu khawatirnya. Nah, saya lakukan, saya senyapkan. Agar ketika saya harus membuka Instagram, paling tidak yang muncul itu hal-hal yang manfaat terlebih dahulu. Nah, itu juga dipilih-pilih, kita pilih-pilih, kita manage lah bagaimana Instagram kita itu bisa mengantarkan kita dengan hal yang kebaikan. Lalu bagaimana kalau kita bisa berbagi melalui Instagram? Nah, kalau kita mau berbagi kan pilihannya itu kita bisa buat sendiri atau kita repost aja terkait kajian-kajian yang sudah ada. Namun teman-teman semua yang perlu diperhatikan, yang perlu ditanamkan dalam hati, bahwa yang kita post ini, yang kita harapkan adalah kemanfaatan yang orang dapat. Jangan sampai nanti yang kita harapkan
jumlah like-nya, jumlah komennya, begitu kan ya. Wah, saya udah capek-capek ngedesain nih. Saya udah capek-capek buat tausiah nih, buat apa gitu. Wah, kok yang like cuma 2 orang, 3 orang. Nah, jangan seperti itu. Tetap niatkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman semua bermedia sosial ya itu diperbolehkan di bulan Ramadan. Yang penting yang teman-teman buka adalah hal-hal yang bermanfaat. Saya berusaha, berikhtiar karena memang ujiannya gede sekali ya. Ketika buka media sosial tuh rasanya kurang aja. Buka Instagram tuh kayaknya nge-scroll tuh pengen sampai habis itu. Teman-teman tahu gak kacang tojen? Kacang tojen kalau lebaran itu. Kacang tojen itu kan kalau dimakan 2 biji, 3 biji kan rasanya pengen terus sampai pengen habis dulu satu toples gitu. Nah, mungkin kalau kita main Instagram pun seperti itu, pengen nge-scroll sampai bawah. Tapi itulah kita bagaimana cara diri kita ya untuk bisa memanage, mengkontrol ya, bahwa kita itu punya Al-Qur'an yang harapannya bisa kita hatamkan berkali-kali khususnya di bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Nuhun, Bang. Ini ada pertanyaan lagi dari Bang Makrif. Ya. Jadi Ini Bang Doni mohon izin kita sampai jam berapa barangkali teman-teman mau buat teh manis, nyari bukaan nanti iya. malah. Mohon maaf kan kawan, nanti kita stop di 17.15 ya. Jadi nanti pertanyaannya nanti kita coba batasi dulu. Kalau terlalu banyak nanti insya Allah apa Bang ya nanti tanya pribadi gitu kita dijawab. Monggo insya Allah. Siap. Pertanyaannya bagaimana cara kita sebagai orang yang pernah berjuang di jalan dakwah di kampus, waduh pernah ya, jadi menyikapi banyaknya musibah yang terjadi saat ini kepada orang-orang yang selalu menyelisihinya mengenai musibah tersebut sehingga adanya perselisihan yang akhirnya menimbulkan perpecahan. Apakah diam saja atau bagaimana? Mohon sarannya Bang. Jadi kambing hitam berarti. Jadi kita punya saudara ini sering nyelisihin kita gitu ya. Lalu di tengah musibah ini dia ada kena imbasnya, begitu ya? Begitu Bang Doni, pertanyaannya mungkin. Mungkin ini jadi yang saya tangkap adalah dengan musibah ini itu jadi perpecahan Bang. Jadi kayak kambing hitamnya itu dengan adanya musibah ini tuh jadi kayak silaturahim kita itu jadi pecah gitu. Jadi kayak nggak sinkron antara satu sama yang lain. Jadi salah menyalahkan mungkin itu ya. Ya. Baik, teman-teman. Kalau memang salah mohon dikoreksi ya Bang Makrif. Ya. Jadi teman-teman semua satu waktu saya pernah bertemu dengan salah satu ustaz. Lalu kita ini kan makhluk sosial ya. Artinya makhluk sosial itu apa ya? Makhluk yang pasti kita ketemu sama teman, saudara, gitu, orang-orang sekitar. Nah, lalu si ustadz ini pernah bertanya sama saya. Pertanyaannya gini, Bang Doni boleh bantu jawab nih. Bang Doni, kira-kira Bang Doni kalau lagi ngerasa senang, lagi ngerasa bahagia, kira-kira itu datang dari siapa? Datang dari Allah. Datang dari Allah. Lalu Bang Doni, kalau Bang Doni kecewa, Bang Doni marah, Bang Doni kesel, Bang Doni nggak suka, benci, kira-kira itu sebab siapa? Pribadi sih. Kadang kita menjawab pribadi. Kadang kita, wah saya sebel sama si fulan, saya nggak suka sama orang, saya nggak suka sama dia dan lain-lain. Nah, yang terjadi saat ini, apalagi di media sosial, ketika kita nggak suka tuh, tindakan yang pertama kita lakukan apa? Adalah bermain jempol kita. Kita langsung ngetik, kita buat perdebatan dan lain-lain, begitu. Namun ini pesan untuk diri saya pribadi dan mudah-mudahan manfaat juga untuk teman-teman semua, bahwa ketika kita meyakini bahwa bahagia, rasa senang itu datang dari Allah, ya, maka kenapa kita tidak bisa menanamkan ke diri kita bahwa ketika kita kecewa, kita marah, kita nggak suka sama orang dan lain-lain, itu juga datang dari Allah. Allah yang sedang mengantarkan orang tersebut, ya. Tujuannya bukan membuat kita bahagia, tapi buat kita ini untuk kita berlatih bersabar.
dan dengan kesabaran ini Allah angkat derajat kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bang Doni misalnya nggak suka sama saya, misalnya gitu kan. Lalu ketemu Bang Doni jengkel sama saya. Maka barangkali yang Bang Doni ingat pertama kali itu, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimkan ujian kepadaku, gitu. Lewat siapa? Lewat lewat Bang Faisal misalnya. Gitu. Nah jadi maksud saya apa? Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang kita tidak sukai, apalagi di tengah wabah ini ya, dan di tengah cobaan ini, lalu ada orang-orang yang berselisih, saya yakin teman-teman pasti tahu, ketika ada hal yang harus diperselisihkan, ya lebih baik memang kita menghindar begitu. Nah, jangan sampai kita memupuk rasa perselisihan, ya. Kecuali yang kita lawan adalah orang sombong. Ketika kita lawan orang sombong, ya silakan kita melawannya dengan cara yang baik juga gitu. Maksudnya jangan sampai kita mengata-ngatain gitu ya, menjelek-jelekkan begitu. Nah, tapi sebaiknya ketika kita berhadapan dengan orang yang menyelisih kita, memulai perdebatan dan lain-lain, kita menghindar, kita bersabar, dan kita harus bersyukur bahwa Allah masih mengirimkan kita orang-orang yang menguji kita. Mudah-mudahan dengan jalan ujian itu Allah meridhoi kita. Ya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan terkait kucing yang kita berikan makan. Kita nggak tahu loh, kita asli nggak tahu ibadah mana yang sudah Allah terima, dan kita nggak tahu dalam aktivitas kita sehari-hari hal apa yang Allah ridhoin, Allah yang suka, Allah beri kita belum tahu. Maka lakukan yang sebaik mungkin, dan nasihat ini ya teman-teman semua itu untuk saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua jika bermanfaat insya Allah. Nuhun Bang, berarti intinya adalah ini belum tentu negatif posisi kita ya Bang. Barangkali ada pesan tersembunyi dari Allah yang memang itu malah jadi berkah buat kita gitu ya. Iya. Jadi semisal saya nggak suka nih sama si ini gitu kan. Saya jengkel, saya benci gitu. Nah, maka yang kita ingat dulu bahwa orang ini kira-kira siapa sih yang gerakkan? Orang ini kira-kira siapa sih yang ngantar? Gitu kan. Lalu orang ini membuat saya jengkel, kira-kira dengan jengkel ini apa sih yang harus saya lakukan gitu. Sebagaimana misalnya ada orang buat kita bahagia gitu. Kita kan manusia taunya bahagianya aja gitu kan, bahagia. Yeah. Tapi kan nggak selalu juga dengan jalan bahagia itu membawa kita ke arah yang baik kan ya. Yeah. Ada orang kaya banget, tapi belum berarti juga dengan kekayaannya itu dia bisa selamat dunia akhirat. Nah, jadi ya dunia ini memang tempat kita ibadah, tempat penuh dengan ujian. Jadi teman-teman semua, untuk saya pribadi dan untuk kita semua mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bisa mengontrol ya, bisa menjaga, bisa berdamai dengan hati kita seperti itu. Yap. Nuhun Bang. Kawan-kawan kita stop di pertanyaan Mbak Ana sama Mbak Siti Nur ya, karena udah jam 5 lebih. Ana ini LSKI bukan? LSKI 2011 bukan? Ya, saya ingat saya ya, 2011. Mbak Ana kacamata bukan? Apa kaderisasi ya dulu ya? Lupa saya juga. Iya, Mbak Ana ada suaranya nih. Mana Mbak Ana nih? Ada suaranya nggak? Nggak tahu. Anaknya mungkin Bang yang dengerin. Iya. Lanjut. Pertanyaannya Mbak Ana gini Bang. Kan kalau seumpama Ramadan tuh ada ini ya, ada apa? Itikaf. Salam. Halo, assalamualaikum, hadir. Salam Mbak Ana. Iya, sehat ya insya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut Bang Dani. Jen menyampaikan pertanyaan. Jadi dengan tadi itikaf ya. Kemudian, nah untuk Ramadan tahun ini kan nggak ada itikaf. Bisa nggak sih itikaf itu dilakukan di rumah gitu? Atau minimal pengganti pahala itikaf ada nggak ya Bang kira-kira gitu? Ya, kalau untuk kondisi saat ini teman-teman silakan aja di rumah ya. Lalu siapkan tempat yang khusus untuk kita bermunajat kepada Allah. Misalnya nih di kamar kosannya, mungkin yang lagi di kosan ataupun di rumah, siapkan kamar, siapkan tempat yang kita di situ betul-betul bisa berdoa, bermunajat kepada Allah. Jauhkan dulu urusan-urusan dunianya, handphonenya simpen, laptopnya simpen, begitu. Kalau kita memang betul-betul ingin khusyuk ya dalam bermunajat kepada Allah. Karena memang kondisi saat ini ya tadi itu ya,
ada keringanan ataupun ada sebab yang kita mengharuskan kita harus di rumah seperti itu. Jadi silahkan teman-teman menyiapkan tempat khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memang rutin itikaf selama Ramadan yang lalu gitu ya. Lalu di tengah wabah ini kita mengikuti bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia sehingga kita dapat mengontrol hati kita, mengontrol keinginan kita yang harusnya kita ke masjid, ya udah saya berdamai, saya di rumah aja, begitu kan ya. Lalu kita siapkan tempat mihrab yang baik, yang bersih, yang wangi, gitu ya. Kita siapkan, kita susun, gitu. Wah, ini Qurannya, ini sajadahnya, gitu ya. Ini buku-buku bacaannya yang ingin kita baca tentang sirah dan sebagainya, barangkali ya. Al-Quran dan sebagainya. Kita siapkan, kita berikan wangi-wangian dan sebagainya. Mudah-mudahan itu menjadi tempat yang terbaik untuk kita selama wabah ini. Dan insya Allah kita sudah terbiasa itikaf dan saat ini kondisi kita di rumah, insya Allah pahalanya tidak akan jauh berbeda. Oke, nuhun Bang. Pertanyaan terakhir mungkin Bang ya. Oh, masih ada. Terakhir dari Mbak Siti Nur Latifah. Kaitannya dengan pandemi yang sedang terjadi saat ini, saya berada di wilayah zona hijau. Beberapa masjid sudah tidak melakukan sholat tarawih di masjid. Bagaimana hukum tersebut, Bang? Karena mungkin meniadakan sholat di masjid adalah salah satu langkah pencegahan. Namun kalau boleh sedikit cerita, aktivitas di sini masih normal, bahkan tidak ada pembatasan sama sekali. Bagaimana dengan mengenai hal tersebut, Bang? Iya, jadi sholat sunnah itu termasuk sholat tarawih itu terbaik itu di rumah. Ya, justru di tengah wabah ini sebenarnya Allah lagi ngasih kesempatan kita untuk menjalankan sunnahnya Rasul ya, yaitu dengan menjalankan ibadah sunnah itu di rumah. Nah, Rasul pun seperti itu ya, awal-awal sholat tarawihnya berjamaah. Lalu di hari selanjutnya Rasul tidak berjamaah di rumah gitu. Karena memang sholat tarawih itu sebaiknya itu dilakukan sendiri, gitu. Dilakukan di rumah seperti itu. Dilakukan di rumah ya, dilakukan di rumah. Boleh berjamaah bersama keluarga maupun sendiri. Nah, dan tujuan dari sholat tarawih ini adalah sholat yang kata dasarnya itu dari ruh gitu, tarawih itu. Nah, apa yang ingin dicapai di sholat tarawih ini? Yaitu sholat yang dapat menggetarkan hati kita. Maka teman-teman bisa lihat itu di YouTube sudah ada tayang ya, bagaimana cara pelaksanaan sholat sambil membuka Al-Quran gitu, dengan tujuan sholat tarawihnya ya, dengan tujuan untuk memperbanyak tilawah Al-Qurannya. Nah, saya ada tips nih buat teman-teman semua yang barangkali barangkali bahasa Arabnya ataupun mengartikannya begitu ya, masih Allah belum berikan ilmunya. Nah, mungkin tips triknya pada siang harinya, sore harinya teman-teman baca Al-Quran sambil melihat artinya gitu. Lalu teman-teman ingat nih, ini di bagian ini Allah bercerita surga, di bagian ini Allah bercerita mengenai neraka. Lalu di tarawih tersebut ya, teman-teman sholat, teman-teman buka Al-Quran dengan halaman, dengan ayat yang teman-teman tadi sudah baca. Jadi teman-teman itu baca itu sambil membayangkan bagaimana Allah mengingatkan kita melalui firman-firman. Wah, di sini tentang azab nih, di sini tentang surga nih, begitu. Jadi tarawih itu yang dikejar bukan hanya pelaksanaannya saja, tapi yang harus didapat itu adalah bagaimana bergetarnya hati kita, ya, bagaimana bertambahnya keimanan kita selepas tarawih tersebut. Ingat, tarawih ini hanya ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan, yang terbaiknya dilaksanakan di rumah. Maka dengan hashtag di rumah saja ini, kita sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah tarawih ya dengan sebaik-baiknya di rumah, seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa sekali ya sore hari ini. Dan ada feedback dari Mas Maghrib juga, katanya memang alhamdulillah kejawab banget Bang terkait dengan pertanyaannya beliau. Semoga ada berkahnya lah untuk acara sore hari ini. Amin. Ya,
Jadi alhamdulillah kawan-kawan, untuk sesi pertama ini sudah selesai. Insya Allah nanti kalau memang ada kesempatan kita akan agendakan sesi-sesi selanjutnya dengan guru-guru kita yang lebih luar biasa lagi. Kami Bang Doni, sebentar, saya boleh tanya nggak ke teman-teman, ada yang bisa buat aplikasi nggak? Buat aplikasi? siapa ya? Oh ya, kawan-kawan di Iya, mungkin saya nggak usah tanya nih kalau misalnya ada yang punya ilmunya atau punya ya kemampuannya, nanti boleh DM saya. Jadi teman-teman semua, sedikit sharing ini, sedikit sharing. Itu kan saya kan concern buat program yang antara maghrib ke isya itu ya. Nah, sejauh ini kan memang aplikasinya lewat WhatsApp, terus konsepnya itu mereka mengirim rekaman suaranya, lalu disimak bacaannya. Jadi sesimpel itu aja sih. Mereka ngirim bacaan, kita koreksi, kita kirimkan ke orang tersebut. Nah, tapi kan kalau pakai WhatsApp, sekarang pesertanya misalnya 5.000 nih. 5.000 dikirim ke satu nomor kan bakalan repot tuh. Nah, maka harapannya aplikasi ini bisa membagi seperti aplikasi ojek online mungkin ya, dibagi dengan pengajar-pengajar yang aktif, orang-orang yang mengirimkan suara itu, lalu mereka bisa mengoreksi dan mengirimkan kembali bacaannya. Syukur-syukur bisa, ya itu dulu saja lah, ya itu dulu saja. Nah, ternyata teman-teman respon sebatas ini, misalnya Bang Doni, bagaimana cara Bismillah, baca Alhamdulillah dan sebagainya gitu ya, dikoreksi. Itu memang kan belajar Al-Quran itu baiknya talaki ya. Tapi dengan wadah WhatsApp itu ternyata bisa membuat teman-teman itu terstimulus, termotivasi untuk belajar Al-Quran. Maka saya mengajak gitu ya, barangkali teman-teman ada yang mau berkenan buatkan aplikasi itu, insya Allah itu menjadi amal jariah buat teman-teman. Buat teman-teman ya, ketika orang belajar dan sebagainya mereka termotivasi, akhirnya belajar langsung dan seterusnya, maka insya Allah itu menjadi pahala kebaikan untuk teman-teman, insya Allah. Baik, cukup dari saya Bang Doni. Oke. Kawan-kawan, jadi itu pesan dari Bang Faisal. Kalau memang kawan-kawan ada sedikit ilmu yang bisa di-share ataupun link mungkin ya, ada teman yang bisa membantu gitu, silahkan menghubungi Bang Faisal. Kalau memang belum punya kontaknya, langsung di grup aja dulu nggak apa-apa. Nanti kita pertemukan gitu. Memang nggak punya kontaknya Bang Faisal. Gitu. Ya Bang, ada titipan dari panitia. Jadi ini ada door prize ya, buat penanya yang luar biasa di sore hari ini, dan penilainya itu adalah pemateri. Kira-kira dari 4 petanya tadi, itu menurut Bang Faisal berkesan ataupun ini, wah ini bagus nih untuk konklusi dan sebagainya, misal seperti itu. Itu siapa ya Bang? Yang pertama adalah Bang Zaka tadi terkait dengan IG, pemanfaatan IG. Kedua Bang Jaka tadi tentang apa? IG Bang. Ya. Pemanfaatan IG tadi yang bisa pisau bermata dua gitu. Kemudian Bang Makrif terkait dengan bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Kemudian ketiga Mbak Ana terkait itikaf, dan ketiga Mbak Siti Nur terkait dengan area yang masih hijau dan agak greget untuk taraweh, kurang lebih gitu ya. Mungkin itu 1-4 menurut Bang Faisal, boleh disebut. Saya rasa kayaknya ada yang terlewat. Saya milih yang ini, milih pertanyaan yang bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan ketika sendiri di kosan tadi itu loh. Oh, itu pertanyaan panitia Bang. Oh, panitia ya? Di luar situ saja Bang. Iya. Artinya untuk ini aja, untuk Bang Jaka aja. Bang Jaka, oke. Masya Allah Bang Jaka. Bang Jaka, terima kasih atas pertanyaannya, dan jangan berkecil hati buat yang tadi bertanya tapi belum dapat door prize. Insya Allah acara selanjutnya kita adakan lagi. Dan ada satu lagi door prize, tapi nanti akan dihubungkan oleh panitia lewat grup gitu aja ya. Karena ada 2 door prize ingat saya. Nanti dikonfirmasi ke panitia. Mungkin itu Bang Jaka, selamat. Kemudian kawan-kawan terima kasih, khususnya Bang Faisal terima kasih banget atas waktunya Bang. Ya. Buat keluarga mohon maaf mengambil waktunya buat sharing ke kawan-kawan.
Semoga ada berkahnya di acara sore hari ini, Bang. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, Bang. Untuk kawan-kawan kita cukupkan dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar sebanyak-banyaknya dan doa khawatul majelis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kawan-kawan. Bang Faisal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang David gimana sekarang Bang David? Udah live ya.